Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzina astafa wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qatafa atharahu min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya hormati Swahibul Bait Pak Wahid beserta Ibu, para bapak, para ibu, wabil khusus Akung dan Uti yang insya Allah sebentar lagi akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan ibadah haji ke Mekah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada pagi menjelang siang hari ini dalam satu momentum yang sangat penting sekali. Yang pertama, momentumnya adalah momentum silaturahim, yaitu menyambung tali persaudaraan antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Di masa sekarang ini banyak orang yang keliru memahami makna silaturahim. Silaturahim itu kalau kita rujuk kepada sumber-sumber Islam, sumber-sumber literatur yang menjadi rujukan agama ini, silaturahim itu makna dasarnya adalah menyambung hubungan kekerabatan yang memiliki hubungan darah antara satu dengan yang lainnya. Meskipun saat ini banyak sekali orang yang kemudian memperluas makna silaturahim. Orang ketemu sesama alumni satu sekolah, reuni, disebutnya silaturahim. Ketemu sesama anggota partai, menyebut silaturahim partai A, partai B. Ketemu sesama teman kantor, disebut juga silaturahim. Mungkin pemaknaan itu tidak sepenuhnya salah, tapi itu juga tidak sepenuhnya tepat, karena makna dasar silaturahim itu adalah menyambung tali persaudaraan yang memiliki hubungan darah, hubungan rahim antara satu dengan yang lainnya. Dan silaturahim inilah yang dianjurkan sekali, yang didorong, yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita baca dalam ayat-ayat suci Al-Quran menyebut tentang rahim, seperti dalam surat An-Nisa ayat pertama, atau hadis-hadis Nabi yang mendorong, menyuruh kita silaturahim, itu adalah silaturahim dalam arti makna dasar itu, yaitu silaturahim membangun hubungan, memperkuat hubungan persaudaraan antara satu orang dengan yang lainnya yang memiliki hubungan darah. Ponakan dengan pamannya, satu saudara dengan sepupunya, saudara dengan saudara kandungnya, dan demikian seterusnya. Jadi kalau orang punya hubungan baik dengan koleganya di kantor, orang punya hubungan baik dengan tetangganya, kalau dia tidak punya hubungan baik dengan kerabatnya, dia belum termasuk orang yang menyambung tali silaturahim. Betul bahwasanya kita punya kewajiban dengan tetangga, kita ada hukukul jar namanya, hak-hak tetangga. Tapi itu sebenarnya di luar dari makna silaturahim. Kita kewajiban untuk membangun hubungan yang baik dengan teman kolega di kantor, dengan pertemanan kita di mana kita berada. Itu betul dianjurkan juga oleh agama ini, tetapi sebenarnya itu tidak masuk dalam kerangka silaturahim yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin menjadi seseorang yang termasuk penyambung tali silaturahim, adalah kita diharuskan menyambung hubungan baik silaturahim dengan keluarga terdekat kita. Dan yang disebut seorang yang menyambung silaturahim adalah bukan seseorang yang dia itu mendapat kebaikan dari saudaranya terus dia membalas. Tetapi penyambung silaturahim adalah seseorang itu berbuat baik kepada saudaranya, baik orang itu berbuat baik kepada dia atau tidak. Itulah silaturahim. Kita punya saudara tidak pernah menyapa kita, tidak pernah mengunjungi kita, tapi senantiasa kita kunjungi dia, kita sambung hubungan dengan telepon, dengan WhatsApp, kadang-kadang kita kirimi hadiah dia. Itu adalah bentuk dari silaturahim. Dan karena itulah perkumpulan seperti ini
merupakan bagian dari perkumpulan yang insya Allah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena bagian dari memupuk hubungan dan memperkuat hubungan silaturahim. Man arada an yuwassa'alahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diperluas rizkinya dan diperpanjang usianya. Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan diperpanjang usia itu benar-benar usianya ditambah. Awalnya dikasih 60 jadi 65 karena seling silaturahim. Ada juga yang memaknai maksudnya diperpanjang usianya adalah usia dampaknya. Jadi seakan-akan keberadaan seseorang itu meskipun usianya tetap sama-sama 60 tahun, karena dia sering menyambung silaturahim, itu orang-orang yang kerabat-kerabat dia itu merasa seakan-akan dia usianya lebih panjang daripada usia biologisnya, usia yang sebenarnya yang dia terima. Usia 60 tahun, tapi 10 tahun setelah itu masih terasa orang ini seperti masih ada, karena dampak keberadaannya, efek keberadaannya masih dirasakan oleh kerabat-kerabatnya. Karena itu pesan yang pertama dalam konteks ini, mari kita sama-sama, saya mengingatkan diri saya sendiri dan Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama untuk berupaya senantiasa meningkatkan tali silaturahim, khususnya sekali lagi makna dasar silaturahim adalah hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan antara satu orang dengan yang lainnya yang memiliki hubungan darah. Itu. Tetapi pada saat yang sama bukan berarti pula kita kemudian mengesampingkan hubungan-hubungan yang lain, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan teman, hubungan dengan kolega, hubungan dengan mitra, itu ada babnya yang tersendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan munasabah atau kesempatan terkait dengan rencana keberangkatan Agung dan Uti untuk berangkat ke Tanah Suci. Maka ini menjadi sebuah kesyukuran yang luar biasa ya. Dari hampir 2 miliar mungkin saat ini ya, jumlah umat Islam yang ada di atas permukaan muka bumi ini, mungkin hanya sekitar 2 juta yang setiap tahunnya, atau lebih sedikit atau kurang sedikit ya, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Jadi kalau kita ini ibarat kata mau diundang ya, ke tempat seseorang yang kita hormati, pasti kita mempersiapkan diri, mempersiapkan pakaian kita, mempersiapkan agar kita terlihat baik, kemudian mempersiapkan tata krama kita, mempersiapkan perilaku kita. Maka ketika saat ini kita diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke Baitullah, rumahnya Allah. Ini kata rumahnya Allah itu bukan berarti Allah tinggal di situ, tapi satu istilah yang menisbatkan satu hal kepada Allah, itu artinya menunjukkan kemuliaan tempat itu. Ya, masjid-masjid juga sama disebut Baitullah ya, rumahnya Allah, karena disitulah orang menghamba ya, membuktikan penghambaannya secara maksimal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika Agung dan Uti saat ini diberi kesempatan, diundang ya, untuk berangkat ke Baitullah ya, ini merupakan sebuah penghormatan yang luar biasa, yang menjadi perhatian kita bagaimana saya harus menghadap, memenuhi undangan Allah itu, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan perilaku kita, mempersiapkan hati kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya melihat itu adalah yang dilihat hatinya. Itu lebih utama sekali. Yang paling prioritas yang disiapkan adalah mempersiapkan hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat tidak kepada fisik kita, tidak kepada rupa kita, tidak kepada pakaian kita, tapi yang lebih utama adalah melihat hati kita. Persiapkan hati dengan sebaik-baiknya. Nah, persiapan apa yang perlu kita siapkan menuju Baitullah tadi? Yang pertama, ini kalau boleh kita memberikan pesan ya, dan mungkin pesan ini sebenarnya sudah sering didengar, mungkin juga sering diingatkan oleh KPIH-nya atau oleh kelompok hajinya. Yang pertama adalah memurnikan niat untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrahmu itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dalam Islam itu banyak sekali ibadah
tapi perintah-perintahnya itu tidak disertakan dengan perintah ikhlas secara langsung. Misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakah, enggak ada wa aqimus shalah lillah wa atuz zakah lillah, itu enggak ada. Meskipun semua ibadah itu wajib ikhlas kepada Allah, tetapi mengapa perintah haji yang ada dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan ada kaitan lillah, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah olehmu haji dan umrahmu lillahi ta'ala. Itu ada seorang ulama besar ya yang bernama Imam Al-Qarafi. Beliau mengatakan semua ibadah itu wajib ikhlas, semua ibadah itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa Allah dalam ayat ini menyatakan haji dan umrah itu untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena dua ibadah ini, haji dan umrah ini adalah salah satu ibadah yang paling sering bersinggungan dengan masalah ikhlas. Orang banyak terganggu keikhlasannya dalam dua ibadah ini. Banyak orang yang niat umrah itu hanya biar menambah prestis dia, menambah kredit di lingkungan. Kalau sudah haji, gelarnya ada H di depannya, itu lebih keren dibanding nggak ada. Pak Haji, mana Pak Haji, kan keren. Kalau Pak Wahid itu kan biasa. Tapi kalau Pak Haji Wahid, nah itu kan sudah beda. Nah itu biasa keikhlasan itu terganggu dalam ibadah seperti haji. Karena ibadah haji ini kan besar ya, semua orang bisa melihat, diketahui, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melaksanakannya. Setidaknya dia harus punya kemampuan finansial ya, dan lain-lain. Sehingga ibadah ini banyak sekali terganggu aspek keikhlasannya, sehingga secara khusus Allah mengungkapkan dalam Al-Qur'an itu wa atimul hajja wal umrata lillah ya. Jadi sekali lagi, salah satu aspek paling penting yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah masalah niat. Jangan sampai niat itu melenceng ya. Ini ya. Karena tadi ya, orang haji itu biasanya ada orang yang banyak yang memujinya, banyak yang menyanjungnya, banyak yang memperbincangkannya. Itu bisa mempengaruhi keikhlasan, dan itu adalah satu hal yang potensi untuk merusak haji atau ibadah-ibadah kita. Ini yang pertama ya. Yang kedua ya, bekalilah diri dengan ilmu ya. Tentu Agung dan Uti sudah mengikuti proses manasik istilahnya kalau di kita ya, sudah belajar ya, mana yang rukun haji, mana yang wajib haji, mana yang sunnah haji. Nah ilmu itu selain membantu kita, mengarahkan kita kepada bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana cara kita melakukan manasik yang benar, bagaimana kita melakukan proses ibadah yang benar, ilmu juga bisa membantu kita memilih mana yang prioritas, mana yang bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Jadi orang itu beribadah haji kadang-kadang ada yang penuh tanggungan, penuh beban. Mau berangkat haji takut ya. Wah, apa sih yang saya hadapi nanti saat haji? Kalau kita sudah belajar ilmunya, kita paham bahwasanya haji itu sebenarnya sederhana sekali. Jadi kita tidak perlu under pressure secara berlebihan. Kita betul ya harus punya konsentrasi, punya fokus, tetapi jangan sampai under pressure secara berlebihan. Kita sampai merasa tegang ya. Waduh, nanti apa sih yang saya hadapi di sana? Dengan ilmu itu kita paham bahwasanya haji itu sebenarnya rukunnya hanya 4. Gampang sekali. Rukunnya itu hanya ihram, kemudian sa'i, ya, sama wukuf di Arafah, sama tawaf ifadah. Itu yang tidak boleh ditinggalkan. 4 hal ini adalah 4 hal yang sangat prioritas, yang tidak boleh ada alasan apapun untuk ditinggalkan. Itu ihram, ya. Kemudian wukuf sa'i, wukuf di Arafah sama tawaf ifadah. Ya, hanya 4 saja. Jadi konsentrasikan di situ. Fokus agar 4 hal itu bisa dilakukan dengan baik. Selebihnya nanti derajat berikutnya ada yang wajib. Yang wajib itu kayak melempar jumroh, ya itu wajib hukumnya, dan itu bisa diwakili. Kalau yang 4 hal tadi tidak bisa, harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Karena itu sekali lagi fokus pada itu, jangan sampai konsentrasi terpecah, akhirnya yang 4 itu ketinggalan salah satunya, itu jangan sampai. Makanya orang-orang yang sakit itu biasanya oleh pihak
otoritas setempat itu kalau yang orang-orang dirawat rumah sakit, kalau wukuf dia akan dibawa oleh ambulan itu, dibawa ke Arafah untuk wukuf meskipun dalam keadaan berbaring di atas ambulan atau di atas ranjang sakit dia itu karena memang itu rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi yang kemudian berikutnya seperti lempar jamarot itu boleh diwakilkan ya. Kalau bisa lakukan sendiri, lakukan sendiri, tapi tetap memperhatikan kondisi fisik ya, kondisi tubuh ya. Itu ya. Jadi dengan ilmu tadi, membekali dengan diri dengan ilmu itu selain akan mengantarkan kita kepada bagaimana cara beribadah yang benar, tapi juga mengantarkan kita kepada kita bisa mengatur ya pola atau cara kita melakukan ritual haji itu dengan cara yang tepat, sehingga kita tidak terganggu dengan hal-hal lain yang seharusnya tidak prioritas sampai meninggalkan atau terhalang untuk melaksanakan yang prioritas. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang paling penting yang perlu kita pesankan kepada jemaah haji yang mau berangkat haji adalah mengenai kesabaran. Haji itu adalah ibadah yang sangat luar biasa, ya, membutuhkan pengorbanan fisik, pengorbanan finansial, pengorbanan psikis, ya, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, dan semua unsur dalam hidup kita itu akan diuji selama ibadah haji kita. Nanti di sana kita mau ke kamar kecil pasti ngantre. Ya. Mau jalan juga berjubel orang di situ. Mau wudhu harus berurutan. Ya. Disitulah diuji kesabaran kita. Nah, salah satu bekal hidup yang paling mahal, paling berharga itu adalah kesabaran. Rasulullah SAW itu pernah bersabda sebagaimana dalam riwayat Sahih Bukhari, ma'u'tiya ahadun ya ausa ya wa ahsan minas sabri ya. Tidaklah seseorang itu diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih baik dan lebih menjadikan hidup itu semakin terasa luas kecuali kesabaran. Nah, sabar itulah yang membuat hidup yang sempit menjadi luas. Membuat ngantre yang rasa-rasanya itu membosankan, ya, membuat capek menjadi ringan dengan kesabaran. Ya. Kita mau masuk kamar mandi, di depan kita ada 10 orang, di depan kita ada 5 orang. Itu kan rasanya nggak enak sekali. Tapi dengan bekal sabar, itu hal itu menjadi lebih ringan. Kalau tidak disebut sebagai ringan, kalau kesabaran kita tinggi ya menjadi ringan. Tapi kalau menurun sedikit ya lebih ringan gitu aja ya. Jadi ma'u'tiya ahadun ya syai'an ya ma'u'tiya ahadun ausa'a ya wa khairan min as-sabri. Ya. Tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang lebih membuat hidup serasa luas dan menjadi lebih baik kecuali sabar. Ya. Dengan sabar ya orang dari kesulitan karena dia sabar, yakin bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi lebih ringan semuanya itu. Ini yang ketiga yaitu sabar. Kemudian pesan yang keempat ya. Pesan yang keempat adalah kita mesti fokus dengan ibadah kita. Belanja boleh ya. Kita haji terus belanja ya. Jalan-jalan ke pasar atau ingin lihat-lihat suasana itu boleh-boleh saja. Tapi atau jalan-jalan ingin lihat-lihat suasana itu boleh-boleh saja, enggak ada larangan. Tapi jangan sampai ya itu semuanya menghilangkan fokus kita. Kalau kita lupa karena saking ingin belanja akhirnya ketinggalan sholatnya atau terganggu kesehatannya karena terlalu jauh jalan-jalannya. Maka dari itu pesan yang keempat tadi adalah kita harus fokus dengan apa tujuan daripada ibadah haji kita ya, yaitu ingin beribadah, maka fokuskan kepada situ tadi, berbekal kepada ilmu tadi yang sudah diketahui mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang prioritas, mana yang bukan. Dari situ kita bisa mengatur ya, pola cara kita hidup di Mekah dan Madinah yang kurang lebih 40 hari Pak ya. 40 hari itu kita atur betul itu ya. Kapan kita harus jalan, kapan kita belanja, kapan kita ingin lihat-lihat suasana, itu betul dihitung betul agar kita tidak keliru, agar kita tidak
salah tindak dalam menjalankan ibadah haji kita itu. Nah, kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala itu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya laisa lil hajjil mabruri jazaun ilal jannah, bahwasanya tidaklah ada pahala yang lebih baik ya, bagi seorang atau lebih berhak diterima oleh orang yang berhaji dan hajinya mabrur itu kecuali surga. Nah, ini adalah sebuah pahala, sebuah balasan yang diidam-idamkan oleh kita semuanya. Tentu itu semua menjadi tujuan semua orang yang ingin ibadah haji, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diampuni dosanya, ya, kayaumin waladatu ummuh, seperti hari di mana seseorang dilahirkan dari ibunya, ya, dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Ini tujuan akhirnya seperti itu. Nah, karena itu orang yang berhaji nanti jangan lupa bahwa haji itu bukan tujuan akhirnya. Karena itu setelah haji itu ada kewajiban-kewajiban yang masih terus wajib dipelihara. Kalau sebelum haji, ya sholatnya masih mungkin kita masih malas-malasan. Setelah haji harus lebih giat lagi. Ya. Sebelum haji masih sering, ya misalnya melakukan hal-hal yang dilarang, ya pulang haji sebaiknya itu sudah bisa ditinggalkan dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian mengenai pahala surga ini, ya, bagi kita yang belum mendapatkan kesempatan ibadah haji, kita ini wajib ya dalam hidup kita itu, karena haji itu adalah rukun Islam. Semua kita yang belum berhaji wajib berniat dalam dirinya bahwa saya harus melaksanakan ibadah haji. Kalau kemudian dia punya kelebihan sedikit harta, dia wajib untuk memulai ya mendaftarkan diri ke sana. Ya, karena apa? Itu menunjukkan kesungguhan niat dia untuk melaksanakan rukun Islam itu. Tetapi kalau kita juga masih belum juga mampu menjalankan itu, ya, jalan-jalan menuju surga, jalan-jalan menuju ridho Allah itu banyak sekali. Ada banyak sekali pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, Rasulullah SAW mengatakan ya, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah misalnya. Aku dengan seseorang yang memelihara atau mengasuh atau menjamin ya, anak yatim itu seperti dua jari ini di surga nanti. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwasannya menjaga, memelihara, mengasuh, menjamin kehidupan seorang anak yatim itu juga bisa mengantarkan ke surga. Tidak hanya haji saja yang bisa memasukkan ke surga. Artinya apa? Artinya bagi orang yang tidak punya kesempatan, belum punya kesempatan atau sudah lewat masa kesempatan hajinya, ada masih peluang-peluang untuk mencari jalan menuju keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya tadi memelihara anak yatim. Kemudian ada lagi misalnya man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, barang siapa membangun masjid maka baginya Allah akan membangun rumah di surga. Jadi jalan menuju surga, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Tidak hanya haji saja. Bagi orang-orang yang belum berkesempatan ibadah haji, maka dia juga bisa berupaya mencapai jalan-jalan itu dengan jalan-jalan yang lain yang dia mampu, sebatas kemampuan yang Allah berikan kepada dia. Jadi barangkali ini saja apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia dan sangat istimewa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan ini. Ikan sepat, ikan gabus, ikan mujahir, ikan lele. Ini bukan pantun, saya yang menyebutkan nama-nama ikan saja. Sebagai penutup pada kesempatan kali ini, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.